Shalom PKP GPIB Efata Batu Kajang. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa untuk kita meminta bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan yang telah Engkau berikan sepanjang pagi hingga pada sore hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 16 sampai dengan ke-18. Matius pasal yang ke-6 ayatnya ke-16 sampai ke-18 yang menyatakan, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram murkamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang terkasih, kata puasa sering kali kita dengar. Banyak orang yang punya motivasi ketika ia berpuasa. Ada yang dia berpuasa karena punya pergumulan yang sangat berat. Ada yang berpuasa karena dia mungkin sedang mau untuk menghayati masa-masa sengsara Yesus ketika di kayu salib. Ataupun mungkin banyak hal orang melakukan puasa. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika orang berpuasa seringkali ditunjukkan dengan kesombongan diri. Banyak orang yang berpuasa dia lalu bilang kepada orang lain bahwa saya sedang berpuasa, saya begini-begini, dan pada akhirnya puasa dijadikan suatu kesombongan rohani. Puasa dijadikan suatu kedok bahwa biar terlihat di depan orang, wah, dia ini sangat religius. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana puasa yang benar? Bagaimana cara yang baik ketika kita harus berpuasa? Itulah yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita di dalam pembacaan perikop kita pada sore hari ini. Kita lihat ibu-ibu yang terkasih bahwa Yesus mengajarkan, dan itu disampaikan di tengah-tengah orang yang senantiasa menjalankan puasa sebagai ibadah di dalam kehidupan beriman mereka. Di sini mau dijelaskan bahwa puasa bukan hal yang salah. Tidak salah di dalam melakukan puasa. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa puasa menjadi hal yang salah, menjadi hal yang keliru ketika dilaksanakan dengan cara yang tidak benar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16, dikatakan, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram murkamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa." Ya, kita lihat ibu-ibu yang terkasih bahwa ketika kita berpuasa, janganlah kita pamer bahwa ini kita sedang berpuasa, ini saya sedang berpuasa. Ya, puasa itu merupakan suatu ibadah
Dan di dalamnya setiap dari antara orang membangun relasi secara pribadi dengan Allah. Jadi tidak seharusnya ketika kita melakukan puasa, tidak perlu kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sedang puasa. Misalnya saja, ya, menunjukkan kita wajahnya sedang lemas atau melarang orang makan di depannya, ya, agar orang-orang yang di sekitarnya tahu bahwa dia sedang puasa. Nah, Yesus mengecam hal tersebut sebagai perbuatan orang yang munafik. Yesus mau mengajarkan bahwa puasa harus dilakukan dengan ketulusan hati. Puasa juga bukanlah merupakan suatu alat untuk memaksa Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Ya, kita harus memahami bahwa puasa itu ibadah, membangun relasi yang dekat antara kita manusia dengan Tuhan yang menciptakan kita. Jadi ingat, puasa yang benar itu adalah bukan punya suatu tujuan untuk mendapatkan kehormatan, untuk mendapatkan pujian. Tetapi puasa adalah usaha kita untuk tekun bergumul dan membangun relasi yang baik dengan Allah. Sehingga ketika kita berpuasa, puasa kita bisa berkenan di hadapan Bapa yang ada di surga. Maka dikatakan di ayat yang ke-18, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Kita lihat bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang tulus, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang bulus, apalagi kita bungkus dengan puasa, maka tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mari ibu-ibu yang terkasih, kita lakukan bersama-sama cara berpuasa yang baik. Terserah apapun metode puasa kita, maupun itu kita tidak makan, tidak minum, ataupun ada juga yang mungkin tidak melakukan pantangan. Ya, banyak macam puasa. Tetapi apapun puasa yang kita lakukan, lakukanlah itu yang berasal dari hati. Kita berpuasa karena kita merayakan dan merasakan kebaikan Tuhan yang sangat dalam di dalam kehidupan kita. Kita berpuasa karena itu merupakan suatu sarana untuk membangun relasi antara kita dengan Sang Pencipta. Kita berpuasa karena Tuhan. Jadi mari lakukanlah, entah itu puasa, entah itu peribadahan kita dengan penuh ketulusan. Walaupun terlihat kecil, walaupun terlihat sepele, tapi kalau kita melakukannya dengan hati kita yang menyembah kepada Tuhan dan hati kita yang takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Kita lakukan yang terbaik, kita lakukan yang benar, kita lakukan semua yang berasal dari hati, berasal dari iman kita, dan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.